Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Mudah-mudahan adik-adik dan semuanya yang sedang berpuasa Allah berikan kekuatan sampai nanti maghrib. Dan hari ini memasuki hari ketiga Ramadan, berarti memasuki buku ketiga Muhammad Ismail. Buku yang akan dibaca Ma'ami hari ini yang berjudul Pemuda yang Terpercaya. Oke, selamat menyimak. Buat adik-adik yang belum menyimak kisah 1 dan kisah 2, boleh nanti diklik aja linknya yang ada di deskripsi ya. Pemuda yang terpercaya. Muhammad kecil kini sudah tumbuh menjadi sosok pemuda yang tampan yang disukai semua orang. Bagaimana tidak? Muhammad begitu santun, lemah lembut, cerdas, jujur, bertanggung jawab di setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan, selalu menghindari hal-hal yang tidak baik. Pantaslah Muhammad muda mendapatkan gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Bakat kepemimpinan Muhammad muda juga sudah mulai terlihat. Pada usia 15 tahun, dia sudah terlibat membantu pamannya dalam perang Pijar. Pada usia 20 tahun, Muhammad muda hadir di Hifdzul Budul, yaitu persekutuan atau perjanjian kebajikan yang dilakukan setelah perang Pijar. Sebagai informasi, peristiwa Hilful Fudul sangat membekas di diri Muhammad muda, bahkan hingga beliau dewasa. Suatu kali setelah menjadi nabi, beliau berkata, "Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah ibn Jud'an suatu perjanjian yang lebih aku cintai daripada unta merah sekalipun. Andai pada masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, tentu aku akan memenuhinya." Untuk unta merah adalah harta kebanggaan termahal bangsa Arab pada masa itu. Muhammad muda memang sangat mencintai kedamaian. Wajar jika peristiwa itu sangat beliau sukai. Bukan hanya bakat kepemimpinan yang sudah terlihat, kepandaian berdagang Muhammad mulai terlihat dan mulai luar biasa. Salah satu kawan berdagang terbaiknya adalah Al-Sa'ib ibnu Abi Al-Sa'ib. Muhammad muda tidak pernah menyakiti atau menipu orang lain saat berdagang. Oleh karena itu, semua orang ingin menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad, termasuk Bunda Khadijah. Bunda Khadijah merupakan wanita Quraisy yang terhormat dan mulia. Selain dikenal karena kekayaannya, Bunda Khadijah juga dikenal karena kebaikan sikap dan perilakunya. Muhammad muda kemudian menjalankan usaha untuknya dan berangkat menuju Syam, ditemani oleh Maisarah, pembantu laki-laki Bunda Khadijah. Tentu saja Muhammad muda melakukannya setelah mendapat izin dari paman Abu Thalib. Maisarah begitu kagum akan kemuliaan akhlak Muhammad muda. Dia menceritakan kepada Bunda Khadijah semua kebaikan Muhammad muda, termasuk pertemuannya dengan pendeta Nasuro. Bunda Khadijah pun bertambah rasa percaya diri dan kekagumannya kepada Muhammad muda. Ada yang perlu kamu tahu. Dalam sebuah riwayat, Maisarah bertemu pendeta Nasuro dan pendeta itu bertanya, "Siapakah yang berteduh di bawah pohon itu?" "Orang Quraisy dari Mekah," jawab Maisarah. "Tidak seorang pun berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia seorang nabi. Dia adalah nabi terakhir," lanjut sang pendeta. Maisarah sangat terkejut dan diam-diam menceritakan semuanya kepada Bunda Khadijah. Benar saja. Selama Muhammad muda menjalankan usaha perdagangan Bunda Khadijah, serta kekayaan Bunda Khadijah menjadi jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Keuntungannya berlipat-lipat
Semua orang kagum dengan kecerdasan Muhammad dalam berdagang. Saat itu usia Muhammad belum genap 25 tahun, tapi sudah berdagang hingga ke negeri Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Muhammad muda kemudian menikah dengan Bunda Khadijah. Kini Muhammad muda sudah menjadi seorang ayah. Ayah Muhammad dan Bunda Khadijah dikaruniai 6 orang putra dan putri. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah dan Abdullah. Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia saat mereka masih kecil. Sementara itu, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, Zainab dan Fatimah tumbuh dewasa hingga kemudian meninggal dunia sebelum ayahnya, kecuali Fatimah. Dia meninggal 6 bulan setelah ayahnya. Di tengah keluarga ayah Muhammad dan Bunda Khadijah juga ada Zaid bin Harisah dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, Zaid adalah budak yang diperjualbelikan hingga sampai ke rumah Bunda Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Zaid sehingga beliau menjadi sebagai anak angkat. Zaid sangat senang dan bersyukur bisa tinggal dengan ayah Muhammad dan Bunda Khadijah. Demikian juga dengan Ali, putra dari paman Abu Thalib yang diminta ayah Muhammad untuk tinggal bersamanya. Semua orang senang jika berhubungan dengan ayah Muhammad. Selain baik, ayah Muhammad juga dicintai karena sifat beliau yang selalu memudahkan urusan orang lain. Pernah ketika Ka'bah direnovasi, para pemimpin suku Quraisy meributkan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam karena semua merasa berhak. Akhirnya mereka setuju bahwa batu tersebut akan diletakkan oleh orang yang pertama kali masuk Ka'bah dari pintu masjid. Betapa bahagianya mereka saat melihat ayah Muhammadlah yang pertama kali masuk. Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya. Inilah Muhammad, ujar mereka. Ayah Muhammad kemudian menghamparkan sebuah kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya dan meminta para pemimpin kabilah memegang ujung kain, kemudian mengangkat batu itu bersamaan. Setelah itu, semuanya mendekati tempatnya. Ayah Muhammad mengambil batu tersebut dan meletakkannya di tempat yang seharusnya. Cerdas dan bijaksana sekali, bukan? Sebagai info tambahannya, Hajar Aswad adalah batu hitam, batu yang berasal dari surga. Sebelumnya, batu itu berwarna putih, tapi karena dosa-dosa manusialah yang menyebabkan batu itu menjadi hitam. Nah, itu adalah cerita Muhammad Ismail Hero di buku yang ketiga. Insya Allah besok kita bertemu kembali di buku selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.